Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Kandani ngaji Quran itu enggak enak. Kok sama kemarin tak libur enggak mau. Ini gimana nih? Diterangkan apa adanya atau ditutup-tutupi dikit lah biar cocok sama nafsu. Gimana nih? Apa adanya. Enggak, ini tanpa isi, Gus. Enggak, biar saya itu apa adanya, Gus. Biar saya itu laku gitu loh. Yang gampang itu sudah nafsunya, Gus. Nah, iya Pak. Makanya Pak Mukhlisin, biar saya itu laku gitu loh. Masa kok nggak ada yang undang ceramah saya. Karena ceramahnya pahit, nggak enak. Apa itu? Wah, nanti kita kejeblos dong, Gus. Tapi kan laku, gitu kan. Nah ini nanti coba ini ayat 268. Ini kalau saya terangkan apa adanya sama nanti kena semua. Sampai nanti kena semua. Siap. Biar tambah pintur, Gus. Lah iya, siap disinggung tak Mas ya? Siap, Gus. Siap, insyaallah. Jadi menyampaikan ayat Allah apa adanya tanpa kutambah, tanpa dikurangi itu nggak gampang karena resikonya apa? Resikonya yang nggak diikuti orang karena orang sedang mengikuti arus. Nah, ketika orang mengikuti arus, kebanyakan para penceramah kemudian yang mengikuti arus itu kenapa? Karena tujuannya memang biar terkenal, biar viral, biar diikuti banyak orang. Sementara sekarang itu kita ini sudah kayak swalayan ya, swalayan kayak apa? Kayak minimarket, supermarket, mall, di mana kita itu bisa memilih apapun tersaji itu, mulai kecap rasa ya kayak bakso aja, bakso pentol rasa apa? Rasa keju, rasa banyak. Jadi bisa sesuai selera. Nah di pasar dakwah, di pasar agama ini, teman mau pilih apa? Mulai dari yang haram, agak dikit-dikit haram, agak halal dikit, ya antara haram dan halal, ada semua dalilnya itu. Tinggal nyari kitab apa gitu aja. Nah, sampean tak ajak kepada bahan asli di dalam Al-Quran ini, supaya sampean dan saya ini kembali kepada memang Quran itu sebagai syifa'u lima fis sudur. Syifa itu obat ya. 5 bagi penyakit apa fis sudur yang ada dalam hati. Jadi ketika misalnya ayat ini ya, ayat 268 surat Al-Baqarah ini nanti saya bacakan, lalu kemudian menimpa ke hati sampean semua, lalu pating kercit, apa ya pating kercit itu bahasa Indonesianya apa? Pating celekit, kok rasanya nggak enak gitu. Ya berarti yang sakit itu, yang benar itu hati sampai ya, apa obat ini gitu loh. Kalau ternyata pating kelecit sewakit, kok gak cocok gini. Mestinya kalau dengan dasar 5 fisyudur tadi, maka yang kita terima Quran, yang kita obati hati kita, ya berarti terimaan saja, bukan kemudian lari berpaling. Ada itu dalam salah satu ayat disebutkan, hai Muhammad kata Allah. Perhatikan itu. Orang-orang itu kalau kamu ajak bahasan tentang hal yang hak, ayat-ayat Allah, maka dia akan merasa tidak kerasan di hadapanmu. Terus kayak ingin pergi aja. Ayat itu. Ternyata perilaku yang kayak gitu itu sudah ada sejak zaman dulu. Jadi bukan perilaku modern. Sampean ini enggak. Sampean ini hanya niru orang-orang dulu. Ketularan. Oke, kita baca ya. Siap? Oke. Jadi saya yang bacakan. Allah berfirman gini, asyaitonu, setan itu, ya'idukum. Kalimatnya ya'idukum itu menjanjikan, artinya menakut-nakuti. Al-faqra kepada kalian itu apa? Fakir. Fakir. Ya.
fakir. Jadi ditakut-takuti. Kamu nanti kalau ikut Muhammad jadi apa kamu? Nah, kamu nanti kalau sedekah gimana kamu? Habis hartamu nanti. Kalau kamu nanti wakaf, nah kamu nanti di mana? Kamu nanti kalau ikut berjuang ke sana, kamu kalah sama tetanggamu. Gimana? Orang Islam itu harus megah, harus harus mewah. Biar nggak diremehkan orang kafir. Sampai segitunya setan itu cara bujui sampean. Kenapa Pak Budi? Karena begitu sampean sudah mewah, bukan Islam yang sampean banggakan, tapi apa? Iya, ya Mas Yok sampean itu. Jadi Manusiawi, Gus. ini manusiawi, bukan itu setoni. Kalau jadi gitu, makanya setan itu tahu betul manusia itu gimana sih. Misalnya tentang curiosity atau kepenasaran manusia itu seperti apa itu Allah tahu. Manusia, setan itu wapal loh Pak Saiful, wapal Pak Muhlisin. Pak Bakhrul mana Pak Bakhrul? Wapal banget. Mindset manusia itu, setan itu apa, Rek? Setan itu ada dan menyaksikan saat penciptaan manusia pertama kali kok. Artinya Adam waktu baru dibentuk, itu setan tahu kok. Sehingga ya apal betul. Sama mau bujui Gusti Allah, ya dibantu sama setan. Gini loh caranya. Ya Allah, saya ini benar-benar membangun kemewahan ini hanya demi kejayaan Islam. Langsung didorong. Iya, betul itu. Begitu zaman punya Fortuner, Alphard, terus ternyata ujuk-ujuk ada masjid roboh harus dibangun. Ini masjidnya Allah ini. Nah ya tapi nah ini loh yang namanya asyaiton, yaitu kumul fakra. Setan itu menakut-nakuti sampean miskin karena takut miskin, akhirnya apa? Wa ya'murukum bil fahsya, menyeru sampean, membimbing sampean, mengarahkan sampean semua ini kepada fahsya itu keji, tapi yang dimaksud di situ adalah kikir. Karena takut miskin, akhirnya kikir masih. Enggak Gus, saya bersedekah Gus. Sampean punya uang 1 juta, sedekah 10.000 itu kikir. Yo, porek. Kenapa? Bukan kikir pada orang lain. Bukan kikir pada orang lain, tapi kikir sama diri sampean sendiri. Gitu loh. Lawang sampean ini jelas. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syari minallahi ta'ala. Ada di situ amantu, saya telah beriman, iman percaya akan adanya Allah, akan adanya malaikat, kitab, ya lah. Bahkan hari kiamat loh. Kalau kita percaya hari kiamat, berarti kita yakin akan adanya 2 kehidupan. Bahwa our life in this world, hidup kita di dunia ini, just one of the other step, hanya satu di antara langkah untuk menuju langkah yang berikutnya. Kita ini punya hidup dunia akhirat. Lah kok yang di dunia kita berikan 100 juta, terus yang di akhirat kita berikan 10.000. Kan berarti kita nggak adil sama diri kita sendiri. Itu loh, pelit sama diri kita sendiri. Makanya di sini disebut fahsya. Keji kamu itu. Bukan keji sama orang lain, keji pada dirimu sendiri.
Makanya dalam banyak ayat itu disebutkan wa mallahu bidzalimin. Allah itu tidak mendolimi hambanya, tidak. Hambanya sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Tubuh dan jiwanya di sini dirawat, dimimi, dibikinkan yang terbaik, the best. Rumahnya the best, kendaraannya the best, bajunya the best, makanannya the best. Lah kok di akhirat dikasihkan krepes? Masih ingat ayat kemarin? Masih ingat ayat kemarin? Janganlah engkau sedekah itu apa yang kamu sendiri lo memicingkan mata. Ayat kemarin lo. Illa antughmidu minhu. Nah, masih ayat kemarin, masih nyambung itu. Kamu jangan, itu untuk dirimu sendiri. Kamu selama ini antughmidu fi, kamu mensedekahkan yang dikit-dikit, yang jelek-jelek. Itu kan karena kamu itu takut kurang, takut miskin. Maka ayat 268 ini, kamu takut miskin, kamu takut kurang, kamu takut tidak punya, takut gini. Itu setan, bukan suara hatimu sendiri. Baca tulisan saya, judulnya gini, logika setan. Jadi apa yang logis itu belum tentu benar. Gitu. Setan memberikan logika-logika berpikir yang seolah-olah itu benar, seolah-olah itu masuk akal, sesuai dengan fakta dan pragmatisme manusia sekarang, padahal itu ya'murukum bil fahsya. Begitu sampean takut miskin, sampean kemudian mulai berusaha cari safety, keamanan. Nanti kalau saya nggak punya gini, gimana kalau nanti begini? Gimana kalau itu? Makanya dalam surat Al-Humazah disebutkan. Nah, disebutkan. Coba. Harus hafal nih, nggak usah buka. Ayo, coba kita baca bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Wailul likulli humazatil lumazah. Bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Lanjutnya, alladzi jama'a malau wa haddada. Artinya alladzi yaitu orang yang jama'a mengumpulkan malan, harta, wa haddadahu dan menghitung-hitungnya. Kira-kira orang mengumpulkan dan menghitung itu karena apa? Coba ayo. Karena untuk safety toh, karena takut miskin toh, sehingga di pol-polke. Lalu apa coba ternyata tujuannya? Yahsabu annama lahu akhladahu. Yahsabu dia mengira anna sesungguhnya malahu hartanya akhladahu akan membuat dia aman kekal hidup saklawase. Kenapa? Loh, nanti gimana tahun depan? Loh, kalau saya gini, sampean itu lo hidup berapa lama di bumi? Kok kayak hidup selamanya? Maka setan ini memakai logika itu untuk memberikan fondasi sampean berbuat pikir. Padahal wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Nah, sekarang gini. Kalau sampean menumpuk harta sampai pelit, itu kan logis toh. Logis bahwa kalau nanti saya punya ini maka apa-apa bisa ini bisa itu. Ternyata Allah menjanjikan gini. Padahal Allah menjanjikan ampunan dan karunia berupa surga. Sekarang saya mau tanya, ampunan dan karunia itu kapan? Kelihatan nggak? Enggak, Gus. Nah, terus dibanding Mas Yo. Sampean numpuk harta, hartanya kelihatan nggak? Enggih, Gus. Yang lebih logis mana? Enggih harta, Gus. Janjinya setan apa janjinya Allah yang lebih logis? Setan nih, Gus. Nah, ayo. Ini kan sama-sama kalimatnya sama. Ya'idukum, setan juga ya'idukum, asyaitonu ya'idukum, wallahu ya'idukum. Kalimatnya sama. Nah, di sini loh kita itu dihadapkan pada ujian keimanan. Setan menjanjikan, ya kan, atau menakut-nakuti miskin, menjanjikan kaya, kan gitu. Allah
menjanjikan kamu surga, menjanjikan maghfirah. Kemarin kita belajar tentang surat At-Taubah ayat 111 dan surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Kemudian jelaskan, kamu mau tak berjual beli sama Allah? Kamu itu memberikan atau menjual hartamu, tenagamu, pikiranmu, nyawamu bahkan kepada Allah. Bayarannya Allah apa coba? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannah. Allah akan mengampuni dosamu dan memasukkan surga. Ampunan kelihatan enggak? Enggak. Surga sekarang kelihatan enggak? Enggak. Lah disuruh milih yang enggak kelihatan dibanding dengan yang sudah tampak di depan, sehingga orang kira-kira manusia, Mas Agus, kira-kira milih mana? Pak Budi senyum-senyum tak kayak. Pilih mana? Alah, kayak blas ngaji gini ini. Inilah Yang dohir, Gus. fadlan atau fadilah Allah berupa surga. Ampunan nggak kelihatan dulur. Nah, sementara setan itu menjanjikan yang kelihatan sekarang. Jika ente, kata setan dalam hati, sedikit saja sedekahnya, ya seadanya lah. Yang penting itu ikhlas, ikhlas, ikhlas. Lalu yang banyak sampean simpan dalam bentuk deposito, sertifikat, STNK, BPKB, emas, segala macam. Demi safety, demi yahsabu annama lahu akhladah tadi, yang itu benar-benar logis. Kemudian di sisi lain Allah pun janjikan gini, jangan, nikmatilah hartamu ya, benar, kamu makan silakan, kamu beli baju silakan, beli rumah silakan, beli kendaraan silakan, secukupnya saja. Nggak usah berlebihan. Yang berlebihan bawa pulang ke akhirat. Nanti tak janjikan, tak lipat gandakan dalam ayat 261 kemarin disebut apa? Sab'asana bila. Ambatat sab'asana bila. Akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Di dalam setiap tangkai ada 100. Itu janji Allah. Tapi next life nanti hidup. Bukan sekarang. Terus kita dihadapkan. Satunya this life. Fakta kelihatan. Bisa dirasakan panca indera. Kalau Allah menjanjikan nanti belum kelihatan. Hanya ngedabur segus glorido. Nah, sampean pilih mana? Ini wes kelihatan banget. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, maha mengetahui. Saya aja jawab saya. Saya lanjut ya. Ayat ke-269. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Nah, yang dimaksud dengan hikmah itu adalah kemampuan untuk mengambil pelajaran. Maka mau mayadzakaru illa ulul albab. Kayak gini ya, kita ngaji gini nih. Kita ngaji gini, ada loh dulur semua yang menerjemahkan atau menafsirkan ayat 268 tidak seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak untuk menusuk atau mengusir penyakit dari hati, enggak. Coba aja lihat. Enggak gitu nanti. Kenapa? Karena memang kalau Quran itu disampaikan apa adanya sesuai dengan sebagai pembimbing manusia, sebagai obat hati manusia, kita kan doanya itu gini tuh. Allahumma rahamna bil Quran. Kita minta dirahmati sama Allah dengan Quran. Waj'alhu lana imamau wa nuran wa hudaw wa rahmah. Kita minta dijadikan Quran itu bagi kita sebagai apa? Imam. Ya, sebagai guide, driver, nuron cahaya, wahudan dan petunjuk. Ya. Guidebook, guideline, warahmah dan rahmah. Kita ini misalnya kita ini melewati apa? Sama misalnya membawa ternak sampean lah di tengah hutan gitu. Sementara kanan kirinya itu udah banyak serigala, banyak buaya, pokoknya begitu, bahaya. Nah, ini sama tuntun red gitu. Terus ada 1-2 ternak sampean itu yang nyelonong gitu. Terus saya mencegah. Yang nyelonong ini dicegah seneng nggak? Nggak seneng. Nggak seneng. Quran itu begitu tuh loh. Sampean dan saya ini ibarat orang yang
dibimbing, dibina dengan Quran. Kalau mau nyelonong ditegur nggak seneng. Ya kayak sampean misalnya bawa anak-anak sampean di jalan gitu. Lalu anak-anak sampean kan maunya lari ke sana kemari, padahal di situ ada mobil, ada apa. Itu anak sampean cegah, marah karena dia merasa benar. Nah, Quran itu begitu dulu. Makanya di sini orang yang diberikan hikmah mampu memahami Quran dengan apa adanya, kulit maupun isi, bukan hanya kulitnya saja, itu orang yang mendapatkan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Tapi yang bisa melihat itu kebaikan yang banyak hanya orang yang ulul albab, yang mampu menggunakan akalnya tidak untuk menuruti nafsu, tapi menggunakan akalnya untuk mengikuti wahyu. Saya ulangi ya. Ulul albab itu adalah orang yang mampu menggunakan akalnya tidak untuk menuruti nafsu, tidak untuk justifikasi nafsu, tapi orang yang menggunakan akalnya untuk mentaati wahyu. Di antara nafsu dan wahyu, akal itu akan hebat jika untuk mentaati wahyu bukan menuruti nafsu. Itu quote hari ini, ya. Tapi quote-nya ditulis di bawah GG gitu, jangan di. Oke. Nah, ayat yang ke-270, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan apa yang pun infak yang kamu berikan, ya, atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya dan tidak ada seorang penolong pun untuk orang-orang yang zalim. Siapa yang dimaksud orang zalim? Gak usah lihat orang lain. Tunjuk diri sendiri tadi loh. Kalau kita ternyata menyayangi diri kita di dunia, tapi tidak menyayangi diri kita di akhirat, itu zalim. Berarti kita menganiaya diri sendiri. Zalim itu bermakna dua, gelap dan menganiaya diri sendiri. Kenapa disebut menganiaya diri sendiri? Karena yang di dunia diperhatikan, yang di akhirat enggak, itu loh. Ya, jadi ketika ayat ini menyatakan bahwa nazar itu misalnya sampean janji untuk melakukan suatu kebaikan terhadap Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah baik dengan syarat maupun tidak gitu. Kayak janjinya Sa'labah itu, nazarnya Sa'labah, nazarnya Qarun itu kan gitu. Ketika Qarun minta sama Nabi Musa, ya Nabi Musa tolong doakan saya biar saya kaya, nanti kalau kaya janji saya pakai untuk kata Qarun gitu, janji saya anak Musa. Musa itu kan sepupunya Qarun. Saya janji nanti saya akan pakai semua itu untuk pertama mendekatkan diri kepada Allah, lebih kuat beribadah, untuk berdakwah segala macam. Begitu sama Nabi Musa, enggak, kamu kayak kelihatan enggak mampu nanti. Bukan kok enggak boleh, enggak mampu. Benar dia ngotot, akhirnya diberi Allah. Akhirnya benar durhaka. Enggak mau. Ini padahal Allah tahu. Demikian pula Sa'labah kepada Nabi Muhammad SAW. Sama. Sa'labah itu termasuk satu di antara Ahlus Sufah loh ya. Ahlus Sufah itu orang yang benar-benar hanya mendekatkan diri kepada Allah di masjid. Tapi pada saat itu karena kefakirannya kemudian satu di antara itu protes, lalu kemudian itu sampai tidak mampu kamu nanti jadi kufur, jangan. Masih minta didoakan bla bla bla. Akhirnya benar begitu kowaya rawaya dia lupa dengan nazarnya bahwa itu tadi sebenarnya adalah untuk kepentingan agama. Akhirnya apa? Kufur. Maka bukan tidak boleh, tapi sampean harus mampu mengukur kemampuan kita. Ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mohon izin nanya, Gus. Ya, Bu Rahma. Berkaitan dengan nazar atau janji, apakah sebuah niat itu juga bisa dikategorikan janji? Semisal ada orang yang bukan minta tolong, sebenarnya dia cuman kepengen rasanya beli laptop gitu misal, terus dalam hati ya mudah-mudahan misalkan panen bagus sehingga bisa urun atau membelikan gitu-gitu. Apakah itu janji meskipun tidak terungkap?
Jadi ada dua nazar ya. Nazar itu kepada Allah, kalau janji itu kepada manusia ya. Janji itu sesuatu yang sudah diungkapkan. Nah, nazar juga bisa kepada manusia sih, tapi kalau kepada Allah itu biasanya ketika ya alhamdulillah, itu janji ketika alhamdulillah, ketika doa, ya Allah, sungguh jika engkau kabulkan ini, maka aku akan begini. Itu nazar sudah kepada Allah, harus dilaksanakan itu. Itu nazar kepada Allah dan itu harus dilaksanakan. Kalau terkabul tadi itu, makanya apalagi kalau tidak terkabul berarti tidak, wong itu namanya janji yang bersayap ya toh. Jika begini maka begini, maka jika begininya itu terlaksana maka begininya juga harus dilaksanakan gitu. Begitu Bu. Nggih Gus, nggih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mantan Gus Lori. Ya. Sebagai amalan dari ayat 268 ini, dan kita takut kalau menjadi orang yang kikir, Gus. Nah, kalau saya aja sendiri nih, saya kan orang bukan pegawai negeri yang gajinya tidak tetap, Gus. Akan tetapi pengeluaran kita itu kan boleh dikatakan tetap untuk anak-anak dan keluarga itu kan tetap. Nah, di awal-awal misalkan minggu pertama itu dapat sekian, itu biasanya fokus untuk yang harus keluar itu. Nah, untuk sedekah, infak dan sebagainya itu adalah yang setelah itu. Jadi yang pertama kita penuhi untuk kebutuhan dasarnya itu yang harus keluar itu, sehingga kita belum untuk sedekah dalam artian banyak gitu. Apakah ini termasuk kategori kikir, Gus? Matur suwun. Jadi kita mengukur kikir dan tidak itu sesuai dengan kita. Makanya kikir dan tidak itu, kalau sampean dan saya ini sudah masuk dalam haul, maksudnya nisab, kadar harta kita itu sudah mencapai nisab, maka ketika tidak menyedekahkan, menzakati, kikir. Itu ya standarnya gitu. Kalau itu standar zakat. Tapi kalau standar sedekah, sebelum saya nanti kepada kebutuhan, standar sedekah itu mudah. Standar sedekah itu bukan standar nisab. Standar sedekah itu standar iman tuh. Orang beriman itu memang tidak menunggu kaya untuk mau bersedekah. Makanya Pak Guru Mokhtar ngajari kita dengan iman ABC itu. Jika imannya tipis, maka 75% dunia, 25% akhirat dari hasil usahanya. 75% ini, Pak Jo, itu ya termasuk untuk menafkahi anak istri tadi. Itu kehidupan, daily activity, daily cost overhead lah, itu ya. Nah, kata beliau, kalau imannya sedang, ya 50-50 dia. Penghasilan 1 juta, dia 500 untuk akhirat, 500 untuk kehidupan sehari-hari di dunia. Kalau imannya tinggi, dia mikir, di dunia saya paling 100 tahun, di akhirat saya selamanya. Saya di dunia kalau kurang, saya masih bisa kerja lagi, nyari lagi, atau kalaupun terpaksa utang. Tapi kalau di akhirat, saya kemana saya nyari? Maka ketika punya uang atau uang 1 juta, yang 750 dipakai untuk akhiratnya dia. Yang 250 dia hidup sederhana di sini, termasuk untuk kehidupan sehari-hari tadi. Sehingga ultimate patron kita seperti Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat tuh, yang bahkan Rasulullah, Abu Bakar itu 100% kalau punya penghasilan itu sering, bukan selalu ya, sering langsung diberikan 100% untuk agama. Kalau Umar bin Khattab 50-50, Utsman bin Affan juga 50-50, Ali malah nggak punya apa-apa, seluruh jiwa raganya. Nah, tapi kan kita nggak mungkin seperti para nabi, para rasul, maka iman tinggi tadi 75% dari penghasilan kita, termasuk kehidupan sehari-hari kita untuk menafkahi anak istri, itu 75%. Lalu kita nafkahi diri kita dan anak istri kita 25% akhirat. Jadi sebenarnya bukan segregasinya itu untuk si kita dan orang lain, bukan. 75 dan 25 itu juga untuk diri kita. Artinya apa? Iman tinggi itu 75
untuk diri sendiri di akhirat dan keluarga, 25 untuk 25 untuk diri sendiri dan keluarga di dunia. Itu iman yang sedang, 50% untuk diri dan keluarga di dunia, 50% untuk diri dan keluarga di akhirat. Sementara iman tipis 25% untuk diri keluarga di akhirat, 75% untuk diri dan keluarga di dunia. Jadi simpelnya begitu. Misalnya Pak Jos jual mobil, langsung aja gampang kalau misalnya mampu ya. Ketika punya laba 1.750.000, langsung disisihkan untuk aku dan keluarga di dunia, untuk listrik, untuk apa segala macam. Yang 2.550.000 ini untuk listrik apapun, untuk aku dan keluarga di akhirat. Udah. Jadi sejak awal ketika kita kalkulasi laba itu sudah jelas kalkulasinya itu begitu. Jadi ketika dapat betul itu udah nggak repot lagi. Karena apa? Ketika sampean nanti punya laba 1 juta, sampean tuh mikirnya sudah nggak 1 juta. Oh, saya punya uang 750.000. Mikirnya gitu. Karena apa? Quran menyatakan di dalam hartamu itu ada hak orang lain. Maksudnya apa itu? Hak orang lain itu adalah caramu untuk menjamin kehidupanmu di akhirat. Kalau kita mindsetnya begitu, ya enak nanti insya Allah. Jadi setiap kali kita punya laba, punya gaji, punya untung, punya apapun dari Allah berikan. Allah kemarin kan rozaknakum, ya kan? Yang kami rezekikan. Berarti milikku itu. Allah itu sayang sama kita itu. Sudah pun itu dikasih Allah, tapi diperintah Allah untuk memakai untuk kita. Cuma Allah itu pakai itu, adillah kamu. Karena kamu nanti hidup lagi. Jangan habiskan di sini. Nah gitu loh. Jadi termasuk untuk overhead cost itu langsung sampean. Nah, kamu tak kasih untuk jajanmu di sini dunia, ini untuk jajanmu di akhirat. Istri, kamu tak belikan Scoopy di dunia, ini untuk Scoopymu di akhirat. Selalu begitu. Nah, itu yang namanya balancing of life. Dunia, akhirat. Insya Allah bisa kalau kita udah biasakan begitu. Makanya orang yang menumpuk-numpuk itu kan karena merasa akhlada, dia akan hidup selamanya. Tapi kalau sebaliknya, kita segera berpikir seperti itu tadi, dapat segini, untuk akhirat segini, itu karena kita merasa, jangan-jangan besok mati. Kan gitu kita mikirnya. Jadi kita pikir akan selamanya, tapi khawatir kalau besok. Nah itu makanya disegerakan. Begitu konsepnya. Oke. Ada lagi? Waktunya habis, tapi kalau ada 1-2 mau silakan. Izin Gus, 1. Gimana, Gus? Begini Gus, tadi kan Gus sudah menjelaskan tentang logika. Bagaimana cara mengatasi orang yang selalu memakai logika sehingga kita tidak bisa merubah pemikiran atau keyakinannya bahwa dia seolah-olah benar. Padahal menurut Al-Quran sudah dijelaskan logika tidak selalu benar. Matur nuwun. Ya, kita kalau menjelaskan mereka pakai logika, kalau hal-hal yang sifatnya tauhid seperti keimanan pada Allah dan sebagainya, kalau mereka harus pakai logika, mana Allah nggak kelihatan, ya udah nggak usah di ini. Tapi kalau bicara tentang konsep dunia akhirat, tentang ini dan sebagainya, itu masih bisa kita jawab dengan logika juga, Bu Mesti. Ya, seperti misalnya kemarin ketika saya analogikan dengan TKI-TKW di Malaysia dan sebagainya, itu kan kita pakai logika juga ya. Dan kalaupun kita sudah pakai logika tapi kemudian masih membantah, ya terakhir kita pakai doa, wis gitu aja. Makanya ada orang yang bahkan dikasih logika juga masih membantah aja, ya sudah kata Nabi, fa'rid anhum, kamu berpaling aja dari mereka, daripada kepalanya sakit nanti kepikiran, ya sudah mikir yang lain gitu. Itu. Makasih Gus. Apa Pak Firdaus? Ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Ada lagi? Sampun? Oh Pak Yayan, silakan Pak Yayan.
Ayo Pak Yan, nggak apa-apa, udah dinyalain gitu. Salah. Nggak apa-apa, jangan khawatir wes. Nggak apa, Pak Yan terakhir penutup ya. Pak Yan penutup, Pak Yan penutup. Silakan Pak Yan. Kalau Enggak, saya itu punya nanya nanti saya dicap orang Israel. Gus. enggak, memang sudah Israel kita ini sudah enggak apa-apa. Israel yang baik. Besok aja. Enggak. Terakhir sekali, ayo. Sebelum saya tutup. Chat Gus. Enggak, besok lupa. Ayo, singkat, padat. Besok. Enggak, sekarang pertanyaannya, besok jawabnya. Ayo, biar nggak lupa. Mikir dulu pertanyaannya. Atau ngasih pertanyaan nggak apa-apa. Wong nggak pakai mikir aja udah sulit, apalagi pakai mikir itu. Besok lagi 2 hari lah. Oke, terima kasih Pak Yan atas pertanyaan yang belum disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Kita lanjut besok ya. Jadi kalau sampean ada ketakutan miskin, itu berarti dari bisikan siapa? Setan, selogis apapun itu. Jangan khawatir, Allah kemarin sudah janjikan kita. Setiap Allah menyobek mulut ini di perut ibunda kita, Allah sudah menjatah rezeki kita. Jangan cari banyak, tapi carilah halalan thayyibah. Jikapun diberi Allah banyak, itu bonus saudaraku. Maka ayo kita pakai logika berpikirnya Allah tadi, yakni pakai logika iman ABC tadi. Insya Allah nanti enak hidup kita. Itulah yang namanya enak dunia, enak akhirat. Ketika kita tidak terbelenggu oleh ketakutan yang ditanamkan setan, tidak terbelenggu oleh iming-iming iklan para produsen, kita benar-benar disetir dengan kehidupan versi Rasulullah. Enak sampean nanti. Terutama telur-telur kemarin yang tajak tur ke rumah saya itu, keliling ke rumah saya di Denpasar itu, sudah dapat itu. Lalu kita diskusikan bagaimana kemarin ya. Suatu saat nanti telur-telur yang kajian tafsir ini tajak tur juga nanti. Ya. Terima kasih. Allah merahmati mereka kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Ilahi husnul. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lana. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت تبارك ربنا وتعالى رب العالمين استغفر واتوب اليك اللهم دفعنا البلاء والوباء والحسن من سن شهد جل وبركنا من سن ربنا منا فاكتبنا مع الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب اللهم افتح لنا باب السماء اللهم أنزل علينا رحمة بيدك وقد الأمطار ويدك ورحمة الجر وبقاء إلى من كتاب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي وللزوجة ولذريتنا ربنا افرغ لنا الصبر والصبر كما نحزن من كافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.